Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang ke-13. Topik kita kali ini adalah bukan hacker, tapi kamu. Cara malware masuk ke kantor tanpa disadari. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana malware bisa masuk ke lingkungan kantor bukan lewat aksi hacker canggih, tetapi dari kebiasaan sehari-hari karyawan yang sering tidak disadari. Partisipan webinar akan memahami jalur masuk paling umum, contoh kasus nyata, serta langkah pencegahan sederhana yang bisa langsung diterapkan untuk mengurangi risiko serangan siber di tempat kerja. Ya, pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar dan gunakan fitur Q&A atau raise hand jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati sesi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di CyberMate Webinar Series number 13. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Anggi Julianti dan Bapak Ibu bisa memanggil saya Anggi. Saya bagian dari tim marketing CyberMate dan pada pagi kali ini saya berkesempatan menjadi pembuka acara pada webinar CyberMate Series ke-13 ini. Webinar series ke-13 ini berjudul Bukan Hacker Tapi Kamu, Cara Malware Masuk ke Kantor Tanpa Disadari. Bapak Ibu, kita sering merasa sistem sudah aman karena dilindungi teknologi terbaik, namun faktanya malware kerap masuk bukan lewat celah sistem, melainkan lewat aktivitas harian. Klik lampiran, unduh aplikasi, atau membuka tautan yang terlihat normal. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itulah yang membuka pintu. Jadi pertanyaannya, benar hanya hacker yang salah, atau ada peran kita di dalamnya? Melalui webinar hari ini, kita akan memahami bagaimana malware bisa menyusup lewat kebiasaan sehari-hari, celah kecil yang sering terabaikan, serta langkah praktis untuk melindungi diri dan organisasi sebelum semuanya terlambat. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Zainuri Dahlan Putra. Saat ini Bapak Zainuri berkarir sebagai malware researcher di Dr. Web Limited dengan fokus pada analisis dan debugging malware untuk memahami pola serangan serta meningkatkan mekanisme deteksi keamanan. Sejak 2018, beliau juga aktif sebagai independent vulnerability researcher, melakukan vulnerability researcher, bug hunting, serta berpartisipasi dalam CTF. Beberapa platform yang pernah menerima laporan bug beliau antara lain Zoom, Supabus, Topcoder, dan Stripo. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai security consultant di Ensign Info Security, memimpin berbagai proyek offensive security di Indonesia, menangani insiden response, digital forensik, serta vulnerability management. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai security consultant di Protergo dengan spesialisasi VAPT, reverse engineering, red teaming, automation security tools, serta memberikan pelatihan cyber security kepada klien dan tim internal. Di dunia akademik, beliau juga pernah menjadi assistant lecturer di Institut Teknologi 10 November Surabaya, mengajar mata kuliah terkait keamanan informasi, algoritma dan pemrograman, serta manajemen jaringan komputer. Luar biasa sekali pengalaman beliau yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk sesi kita hari ini. Dan untuk memandu jalannya diskusi, telah hadir juga Bapak Rifki Reynaldo, founder dari CyberMate sebagai host acara hari ini. Dan izinkan saya membacakan background dari Bapak Rifki. Bapak Rifki Reynaldo menjabat sebagai Direktur Utama PT MSBU Arta Investama atau MSBU Group, perusahaan holding yang menaungi berbagai bisnis inovatif seperti Cybermed, Qnexi, MSBU Konsultan, Renpal, dan Equitan. MSBU Group mengusung komitmen pada inovasi, teknologi, dan investasi berkelanjutan dengan fokus utama pada penyediaan SDM unggul dan keamanan digital.
Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri IT dan SaaS, Pak Rifki memiliki rekam jejak profesional yang kuat dalam bidang IT staffing dan rekrutmen, customer experience SaaS, anti-money laundering, serta human cyber risk management. Berlatar belakang akademis di bidang sains, dan kini menekuni riset di ranah ilmu perilaku dalam konteks keamanan siber. Pak Rifki berdedikasi membantu organisasi membangun postur keamanan siber yang tangguh melalui pendekatan sistematis terhadap risiko berbasis perilaku manusia. Baik, sebelum sesi ini dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu ada pertanyaan nantinya, boleh langsung dituliskan saja di kolom Q&A. Jadi tidak usah menunggu, untuk nantinya juga dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher masing-masing senilai Rp50.000. Jadi silahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, untuk ini saya serahkan langsung kepada host kita ya, yaitu Bapak Rifki Reynaldo. Terima kasih, silakan Pak Rifki. Baik, ya. Terima kasih Mbak Anggi, ya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Eh, Senang ya bisa akhirnya menyelenggarakan dan juga hadir di webinar seriesnya Cybermed yang ke-13. Ya, jadi kita sudah 13 kali ya, berarti udah 1 tahun lebih ya kita menyelenggarakan series ini dan kita nggak pernah bosan ya rekan-rekan sekalian. Karena memang webinar ini adalah salah satu cara kami membagikan literasi sebenarnya kepada publik ya mengenai keamanan siber. Dan tentu karena CyberMed ini orientasinya kan human cyber security gitu ya. Jadi pasti topik-topiknya kami mengedepankan sisi cyber security dan juga sisi humannya. Nah, kebetulan untuk hari ini ya, untuk series 13 ini saya telah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Zainuri. Ya, beliau tadi mungkin sudah diperkenalkan juga oleh MC sebagai salah satu malware researcher. Jadi kesehariannya bisa terbayang rekan-rekan sekalian. Jadi melakukan riset mengenai perkembangan malware pastinya, gitu ya. Dan pastinya tidak luput juga dengan riset yang mengenai bagaimana malware itu kok bisa menginfeksi ya menginfeksi device kah, bisa menginfeksi jaringan suatu organisasi kah gitu atau infeksi-infeksi lainnya. Nah, hal tersebutlah yang akan kita breakdown ya lebih detail seperti apa ya. Jadi rekan-rekan sekalian jika ada pertanyaan ya silakan monggo untuk langsung ditanyakan di kolom Q&A. Ya, jadi jangan menunggu sampai habis karena model webinar kita kali ini itu seperti talk show dan juga seperti seri-seri sebelumnya yang dilakukan oleh Cybermed. Jadi apa namanya nanti akan ada paparan materi mungkin sedikit sebentar saja gitu ya untuk ice breaking ya. Lalu habis itu kita akan mulai tanya jawab seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin Pak Ahmad Zainuri ya saya persilahkan jika memang ada materi yang ingin disampaikan. Jadi singkat saja ya Pak ya. Jadi setelahnya nanti saya akan coba pandu melalui beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Dan juga mungkin pertanyaan dari rekan-rekan di sini saya langsung lebur gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya relevan mirip dengan pertanyaan saya, ya saya langsung lebur di sini. Dan tentu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian akan saya prioritaskan ya. Jadi silakan ya. Saya buka kesempatannya untuk bertanya paralel seperti itu. Ya, kepada Pak Ahmad Zainuri silakan Pak jika ada materi singkat yang ingin disampaikan sebagai pembuka. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Rifki dan Mbak Anggi. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, aman. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita sering mendengar mengenai serangan malware dan banyak yang membayangkan bahwa serangan siber dimulai dari sesuatu yang sangat teknis, mulai dari eksploitasi canggih, malware canggih, atau serangan langsung terhadap sistem perusahaan. Namun dalam banyak insiden nyata, langkah pertama justru jauh lebih sederhana dari itu. Dimulai dengan tindakan biasa seperti membuka lampiran, mengklik tautan, menginstal aplikasi, atau mempercayai pesan yang tampak sepenuhnya normal. Itulah mengapa topik kita hari ini adalah bagaimana tindakan biasa justru bisa menjadi resiko yang luar biasa. Karena
Di era sekarang, bahaya sebenarnya bukan hanya eksploitasi yang sophisticated. Bahaya sebenarnya adalah saat pekerjaan normal, keputusan rutin, dan kepercayaan manusia sering menjadi jalan yang digunakan oleh malware untuk masuk. Oke, berdasarkan statistik yang dipaparkan oleh Mandian M Trends, pada tahun 2024 hanya 33% inisial vektor atau jalan masuk malware melalui exploit. Sedangkan sisanya, kalau kita teliti, banyak keterlibatan dari manusia, mulai dari stolen credentials, email phishing, web compromise, prior compromise, brute force, dan juga insider threat. Jadi kalau di total, bahkan sampai di web compromise saja, totalnya sudah 39%, dan itu sudah melebihi dari exploit. Makanya, keterlibatan manusia dalam jalan masuknya malware itu sangat nyata. Terus kenapa sih perusahaan besar masih dapat disusupi oleh malware? Karena penyerang memanfaatkan kebiasaan dan satu klik atau satu input data dapat menjadi jalan masuknya malware. Dan ya tentu keamanan masih belum menjadi kebiasaan bagi setiap orang yang ada pada perusahaan. Lalu, bagaimana detail dari malware bisa masuk ke perusahaan melalui manusia? Secara garis besar, malware masuk melalui kebiasaan yang kita lakukan. Penyerang tidak membutuhkan semua orang, hanya satu orang yang jadi korban malware, dan penyerang dapat berproses ke tahap selanjutnya. Malware sendiri sering masuk melalui aktivitas yang tampak normal, jadi aktivitas sehari-hari, seperti misal fake email yang menyerupai email asli, website phishing yang menyerupai halaman login yang asli, serta file berbahaya yang tampak seperti file asli. Dan cara ini berhasil karena orang mempercayai tindakan yang biasa dia lakukan. Bahkan karyawan yang paham pun dapat tertipu dengan hal yang sama karena faktor urgensi dan ketidaktelitian. Dan tentu hal ini sangat berbahaya karena satu aksi kecil dapat menjadi insiden untuk keseluruhan perusahaan. Karena kerusakan biasanya tidak berhenti pada satu perangkat yang terinfeksi dapat menjadi titik awal dari pencurian kredensial, pindah ke perangkat lain, dan kompromis yang lebih luas. Itulah mengapa satu tindakan kecil manusia dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, bahkan kerusakan reputasi bagi perusahaan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rifki. Oke, siap, Pak Ahmad. Terima kasih atas materi pembukanya ya. Oke, baik. Wah, ini materi belum selesai disebut, Pak Ahmad ya. Udah langsung ada nih pertanyaan nih dari rekan-rekan ya. Pertanyaannya lumayan detail lagi nih. Ya, tapi boleh pertanyaan saya dulu ya, Pak Reza Hasim ya. Nanti nanti saya akan sambung pertanyaannya. Oke, sebagai pembuka gini, Pak Ahmad ya kan kita kan bicaranya nih malware ya. Malware ini kan berarti apa ya? Vektor serangan lah yang cukup common gitu kan. Tapi kan eh nggak ujuk-ujuk loh, ya kan? Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, oh jaringan kita gitu atau device kita terinfeksi oleh malware, kan pasti ada awalnya gitu ya. Nah awalnya itu tuh boleh nggak sih kalau saya asumsikan tuh awalnya ya memang kebanyakan terjadinya karena kesalahan manusia itu sendiri, entah dia mengakses situs yang berbahaya lah atau mendownload aplikasi yang tidak resmi gitu ya, dan sebagainya gitu. Bisa nggak tuh Pak Ahmad dikatakan seperti itu? Silakan. Ya, setuju dengan Pak Rifki. Jadi ya memang bisa kita katakan seperti itu. Karena statistik sudah berbicara seperti demikian. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahkan dari Mandian M-Trend sendiri, itu memang exploit sangat besar, yaitu ada 33%. Tapi eh, persentase dari faktor lain itu juga besar kalau dijumlahkan. Yang mana faktor lain tersebut banyak keterlibatan dari manusia. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, berdasarkan pengalaman saya, itu saya justru lebih banyak menemui kasus yang awal mulanya itu dari phishing atau dari social engineering daripada kasus Hmm, exploit. Ini untuk kasus yang pernah saya tangani sebelumnya. Seperti itu. oke. Oke, oke, I see. Jadi valid ya berarti ya bisa dikatakan dari situ asalnya gitu ya. Karena kan kita kan biasanya kan Pak kalau ada sampai masuk berita tuh ya, entahlah suatu bank besar gitu ya terkena ransom gitu ya atau terkena malware kan kita mungkin bicara dampak yang terjadinya apa. Oh jadi nggak aktif nih internet bankingnya dan segala macam gitu. Tapi jarang sekali gitu ya saya diulas why ya gitu. Kenapa ya kok bisa gitu ya bisa sampai kena ransom gitu kan, bisa terinfeksi malware gitu ya, data jadi bocor gitu, itu jarang sekali diulas why-nya gitu loh ya. Jadi ya ya bisa lagi-lagi dikatakan jadi benar rekan sekalian gitu ya. Kita perlu perhatikan tuh titik awalnya itu dari mana, apa-apa aja celah yang mungkin bisa menjadi
titik awalnya. Nah, ini mungkin saya langsung sambung nih ke pertanyaannya Pak Reza Hashim nih, Mas Ahmad Zainuri ya. Jadi karena ini relate. Pertanyaannya gini, ini lumayan detail ya. Jadi kan tadi ya kita bicara, oke, kalau dalam suatu organisasi manusia berarti karyawan gitu ya. Nah, karyawan ini sering menjadi titik lemah gitu ya. Ya bisa lewat phishing tadi dikatakan, atau bisa lewat social engineering gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah sejauh mana pendekatan pelatihan kesadaran ya keamanan siber ya atau security awareness konvensional itu perlu ditingkatkan atau perlu dirombak gitu loh agar perlindungan infrastruktur kantor itu tidak lagi mengandalkan kewaspadaan manusia yang fluktuatif. Ya, jadi diasumsikan dalam hal ini kesadaran manusia atau kewaspadaannya itu fluktuatif gitu ya, melainkan didukung oleh arsitektur zero trust yang secara otomatis mengisolasi anomali perilaku pengguna sebelum infeksi malware menyebar ke seluruh jaringan internal. Nah, nangkep ya Pak ya pertanyaannya. Jadi Ya, maksudnya lebih ke arah harus seperti apa sih gitu ya program security awareness itu ya agar tadi gitu ya kita bisa mengantisipasi perilaku manusia atau kesadaran manusia yang fluktuatif gitu ya. Apakah harus didukung oleh arsitektur zero trust jadi sehingga itu bisa mengisolasi anomali perilaku. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Pak, gitu. Mau lanjut pertanyaan yang kedua atau mau dijawab dulu? lanjut gak, Pak? Lanjut dulu ya. Oke, itu pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah tren hybrid, kerja hybrid nih, gitu ya. Jadi yang memicu ledakan fenomena perangkat bawa sendiri atau bring your own device, BYOD, gitu ya. Jadi di mana batasan antara ekosistem digital personal dan jaringan korporat itu jadi semakin grey gitu loh, semakin blur, semakin kabur gitu ya, karena device-nya campur-campur nih, gitu ya. Maka arsitektur pengawasan seperti apakah yang harus dikalibrasi ulang oleh perusahaan agar mereka agar mereka dapat mendeteksi keberadaan malware dorman nih, malware yang ada di situ pada device pribadi karyawan tanpa harus melanggar batas privasi data perorangan yang dilindungi oleh UPDP nih dalam hal ini secara ketat. Gitu, Pak. Nangkep ya, Pak, pertanyaannya ya. Jadi Ya, fenomena BYOD ini yang semakin bercampur gitu ya karena tren kerja hybrid gitu kan. Nah, itu apa namanya harus seperti apa gitu arsitektur pengawasannya harus seperti apa yang harus dikalibrasi seperti itu ya silakan Pak dijawab. oke, buat pertanyaan pertama, jadi mengenai yang security awareness masih relevan atau tidak. Jadi menurut saya sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diimprove dari security awareness. Jadi kalau dibilang security awareness masih relevan atau tidak, itu masih relevan dan perlu diimprove terutama bagian micro license yang sesuai dengan workflow asli. Jadi kalau kita lihat mungkin banyak security awareness yang training hanya mengandalkan PPT aja gitu. Padahal real case-nya itu jauh lebih kompleks dari itu. Jadi semisal real case-nya itu ada phishing yang benar-benar baru, misal seperti ada click fix. Jadi hanya dengan buka website, tiba-tiba website tersebut melakukan set data pada clipboard kita dan kita disuruh untuk Ctrl V, kemudian bisa langsung tersusupi oleh malware. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan security awareness atau pelatihan sesuai dengan real case yang asli. Jadi sesuaikan dengan malware terbaru atau insiden terbaru supaya setiap orang itu aware dengan kejadian-kejadian terbaru supaya tidak terulangi lagi gitu. Jangan hanya mengandalkan pada semisal ada phishing yang dia secara setiap tahun itu sama terus konsepnya gitu. Jadi orang pun juga tahu kalau ini hanya phishing yang agenda security awareness tahunan gitu. Jadi orang hanya tahu itu padahal realnya itu jauh lebih kompleks dari itu untuk melakukan social engineering. Oke, oke. Oke, nah untuk yang kedua tadi sebentar. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah fenomena bring your own device atau BYOD. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya, saya sendiri kurang pernah mendapatkan pengalaman di mana device saya benar-benar bergabung satu jaringan dengan jaringan internal dari perusahaan. Jadi kalau di perusahaan saya sebelumnya itu sistemnya di mana device kita yang tergabung ke jaringan. Jadi yang menyimpan data-data internal itu hanya bisa dari device kantor. Jadi device internal kita itu nggak akan bisa akses data dari internal kantor. Jadi semisal seperti email, email pun kita nggak boleh pakai device sendiri karena balik lagi nanti kalau semisal ada perangkat yang diinstal di device kita pribadi kita tujuannya mau proteksi tapi jatuhnya nanti bisa kena undang-undang dan yang lain-lain. Saya sendiri juga belum baca tentang detail undang-undang
data privacy. Tapi kalau dari perspektif saya untuk best practice-nya balik lagi, semua yang berhubungan dengan kantor itu memang harus dijaga dengan ketat. Jadi mulai diinstal EDR, terus ya identity yang ada di kantor juga harus hanya bisa diinstal di perangkat kantor. Soalnya full monitoring dari perusahaan. Dengan tujuan balik lagi biar data perusahaan itu benar-benar aman gitu dan nggak ada konflik dengan data pribadi kita. Siap, siap. Oke, jadi kalau saya summary, berarti tadi yang pertama itu apakah masih efektif cybersecurity awareness? Tentu ya, karena memang itu satu-satunya kali ya Pak ya senjata untuk kita bisa mengamankan manusia. Kalau nggak lewat awareness program gitu ya, apalagi coba caranya gitu ya. Betul, mungkin tadi bisa mengandalkan teknologi untuk mengeliminasi gitu ya, mengeliminasi anomali yang dilakukan manusia. Tapi tetap ya dari sisi manusianya juga harus ditingkatkan kesadarannya meskipun fluktuatif. Nah, caranya adalah tadi ya, jadi apa namanya? Jangan dilakukan suatu hal yang membosankan gitu kali ya Pak ya. Jadi tidak relevan dengan tren. Itu ya, tidak relevan dengan tren membosankan ya orang jadinya kesadarannya nggak meningkat. Ya, gitu ya kurang lebih bahasanya kesadarannya berhenti di situ saja gitu kan. Jadi nah itulah makanya penting juga program itu untuk difikirkan gitu ya. Jangan cuma sekedar mengejar compliance kali gitu kali ya. Pak Ahmad ya. Jadi kan kalau cuma dorongannya compliance ya udahlah yang penting kan dikerjain gitu ya. Tapi kalau kalau drivernya itu risk gitu ya. Kalau pendorongnya itu risiko, wah itu beda tuh. Ya, karena akan diukur gitu ya dan akan ada kemauan untuk menurunkan risiko dari waktu ke waktu gitu. Ya. Oke. Nah, tadi yang kedua apa namanya? Tadi ada eh, apa pertanyaannya tadi mengenai BYOD juga udah dijawab tadi ya. Berarti itu kembali lagi ke polisi kali gitu ya, Pak Ahmad ya. Kembali lagi ke polisi company masing-masing ya. Jadi tadi udah dikatakan mungkin perlu ada EDR, MDM juga kali ya, Pak Ahmad ya. Jadi ya perlu ada MDM untuk monitoring secara ketat gitu kan. Jadi sehingga tadi yang dikatakan blur bercampur antara device pribadi dengan device kantor itu jadi tidak blur harusnya gitu ya. Harusnya black and white jelas gitu ya, mana yang black, mana yang white gitu kali ya. Oke, siap. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Ini saya balik lagi sih sebenarnya ke masalah tadi ya, malware itu gitu ya. Jadi kalau diukur-ukur singkat nih ya Pak Ahmad ya. Jadi seberapa banyak persentase malware itu yang sebenarnya terjadi, insiden tersebut terjadi, itu awalnya dari aktivitas internal dibanding sama aktivitas eksternal murni. Nah, lebih banyak mana tuh? Iya, akibat aktivitas internal atau eksternal, Pak? Oke, mungkin kalau kita samakan definisi terlebih dahulu, kalau buat aktivitas internal berarti apa yang dilakukan oleh karyawan. Jadi mulai dari membuka email dan sejenisnya. Tapi kalau yang eksternal ini lebih ke eksploitasi dari luar. Jadi benar-benar pure eksploitasi dari luar. Kalau dari pengalaman saya dan mungkin melihat statistik yang ada ya, itu balik lagi kalau di jumlah itu internal lebih banyak daripada yang exploit gitu. Bahkan pada beberapa kasus malah kasus exploit ini tidak sampai ke malware gitu. Jadi hanya exploit terus kemudian bikin down gitu atau exploit terus merusak suatu server gitu. Jadi ada beberapa kasus exploit seperti itu. Dan yang internal yang biasanya lewat internal itu atau social engineering itu tujuannya biasanya ujungnya di malware. Jadi sepengalaman saya hampir nggak ada misal social engineering nanti tujuannya bukan ke malware gitu. Jadi kayak misal nyuruh orang buat ngerusak websitenya sendiri itu nggak. Biasanya Ya, ujung-ujungnya ke malware gitu. betul, betul. Jadi kalau misalkan kita berpikir sebagai karyawan nih, saya kan bukan orang penting nih ya kan, saya cuma staf biasa gitu kan. Ini berbahaya nggak pola pikir seperti ini? Ya itu jelas berbahaya ya. Soalnya kan Hmm. penyerang itu nggak memandang siapapun gitu. Jadi mau dia karyawan, mau dia engineer, mau dia CEO, mau dia CTO, dia nggak mandang siapapun. Yang dia pandang itu hanya orang ini bagian dari suatu perusahaan. Dan kalau saya bisa social engineering orang ini atau saya bisa menipu orang ini, saya bisa masuk ke perusahaan tersebut atau masuk ke jaringan perusahaan tersebut. Jadi nggak mandang siapapun, yang penting tujuannya tercapai seperti itu. Asih. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi jangan menganggap kita bukan siapa-siapa, kita mungkin nggak punya akses dan segala macam. Mungkin kita bisa dijadiin bancakan kali gitu ya. Pak Ahmad ya, bancakan awal dari kita, nanti nyebar ke yang lain gitu kali ya. Nah, Ya benar. bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan titik masuknya, ya kan, perangkat kita bicara titik masuk perangkat gitu ya. Kalau perangkat kayak printer gitu ya, printer, flash disk, atau WiFi public, itu masih relevan nggak jadi jalur masuknya malware saat ini? Ya
Ya, kalau kita bicara tentang perangkat, tadi ada printer, flash disk ya. Saya Wi-Fi dulu public. ada, gimana? Wi-Fi public sekalian. Oh, oke, WiFi Iya. public, oke. Oke, jadi saya dulu sendiri juga ada pengalaman red teaming, dan jadi red teaming ini seperti simulasi serangan gitu ya, di mana nggak cuman pentest doang, tapi kita juga bisa datang ke kantor atau bisa lakukan phishing. Nah, di kasus yang saya temuin, itu printer memang banyak yang tidak di-patch. Jadi semisal ada versi lama, dan dia bisa dieksploitasi, sehingga kita bisa masuk ke jaringan. Jadi seperti yang saya bilang di awal, kita tuh sebenarnya nggak cuman orang doang, tapi target pun kita nggak pandang targetnya apa. Yang penting kita bisa masuk dulu ke jaringan perusahaan tersebut, gitu. Nah, buat kasus printer itu sama, karena printer ini sering diabaikan, akhirnya dia nggak diupdate dan bisa jadi jalan masuknya malware, gitu. Jadi orang bisa masuk ke situ, terus misal bisa dapat data-data dari printernya. Kadang kan kita melakukan print data-data pribadi gitu. Nah, di printer itu juga bisa ada storage dan kita bisa dapetin dari situ. Nah, kemudian buat flash disk, tentu flash disk ini sangat berbahaya ya. Jadi semisal kita jalan menemukan flash disk, kita jangan asal colok ke komputer kita. Soalnya bisa aja flash disk tersebut memang sengaja diisi malware. Jadi kita mengenal ada bad USB, intinya ada flash disk yang dia bisa menjalankan perintah di sistem operasi kita. Jadi kalau ada flash disk di jalan, jangan diabaikan dan itu masih relevan buat serangan malware untuk saat ini. Terus yang terakhir ada WiFi public ya. Ya, tentu Mm-mm. WiFi public ini masih relevan. Jadi kalau kita ingat mungkin beberapa tahun silam itu ada kasus SMB. Jadi ada vulnerability di service namanya SMB di Windows. Jadi Mm-mm. kita connect ke satu WiFi, kemudian ada seorang hacker yang usil misal gitu ya. Dia itu bisa ngehack laptop kita dengan hanya satu WiFi itu melalui celah dari SMB ini. Ini di samping ada banyak eh, bug-bug lain ya yang ada yang bisa dilakukan secara jaringan internal gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya semua masih relevan dan kita tetap harus berhati-hati buat ketiganya gitu. I see. Oke, oke. Nah, saya mau langsung masuk ke studi kasus nih. Ya mungkin jenis malware itu kan banyak banget ya, Mas Ahmad ya gitu ya. Mungkin saya pun juga nggak begitu hafal. Tapi yang saya tahu ya ada jenis lagi namanya info stealer ya, kalau nggak salah ya malware info stealer seperti itu. Yang dia katanya mencuri informasi gitu ya, dan dia bisa menghancurkan dirinya sendiri sebelum terdeteksi sama antivirus gitu. Itu benar nggak sih, Mas Ahmad? Ah ya, jadi sebenarnya kalau untuk info stealer itu spesifiknya sesuai dengan namanya. Jadi dia mencuri informasi. Nah, Mm-mm. kalau fitur atau kapabilitas dari malware buat dia menghapus dirinya sendiri itu nggak spesifik ke info stealer. Jadi ada Oh, banyak jenis malware, misal ada Trojan, terus ada iya. ransomware. Nah, semua Iya. itu bisa menghapus dirinya sendiri. Jadi itu hanya salah satu kapabilitas dari malware gitu. Dan memang benar. Tapi balik lagi, antivirus biasanya dapat mendeteksi malware tersebut sebelum dieksekusi. Jadi sebelum dia dieksekusi pun udah ketahuan gitu. Jadi nggak sampai ke eksekusi pun udah dapat gitu. Tapi kalau ke eksekusi sampai kehapus, mungkin ya tetap menjadi masalah bagi antivirus karena balik lagi dia filenya udah hilang di storage. I see, I see. Oke, oke. Oke, oke. Nah, balik lagi bicara masalah flash disk tadi. Ini saya punya dua, dua kasus nih gitu ya. Tadi kan flash disk, jangan asal ngelihat ada flash disk, wah ini flash disk mantep juga nih gitu ya. 1 tera lagi kapasitasnya gitu ya. Main colok aja gitu. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya, setelah kita colok mungkin kita bisa explore, tapi kita nggak ngapa-ngapain tuh dengan isi yang ada di situ. Itu bisa terinfeksi juga, Mas Ahmad. Ya, kalau kita bicara tentang flash disk itu bisa seperti itu. Jadi kita hanya colok, bahkan kita nggak ngapa-ngapain, kita benar-benar lepas tangan hanya colok, flash disk itu bisa melakukan hal yang berbahaya gitu. Karena kalau kita tarik konsepnya ya, flash disk umumnya kan lewat USB. Keyboard Betul. eksternal itu juga lewat USB. Jadi salah satu metode yang umum USB itu bisa seperti keyboard eksternal yang dia ngetik sendiri. Jadi bisa seperti itu. Dia bisa mencet Windows R buat buka run, tuh dia bisa buka command prompt seperti itu. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain dia bisa berbahaya. Nah, oke. Nah, saya sambung lagi nih kasus kedua. Ini contoh saya punya device Android. Saya dapat tiba-tiba surat undangan nikah gitu ya di WhatsApp. Wah, saya kan mungkin anggaplah saya nggak punya kesadaran yang tinggi gitu ya. Ya, jadi ya saya main asal klik aja. Disuruh klik sebuah link di situ. Saya klik linknya. Habis itu saya disuruh download sesuatu tuh. Jadi ada tampilan landing page. Saya disuruh download sesuatu. Saya klik download tuh, Mas Ahmad ya. Apakah sampai di situ device saya sudah terinfeksi atau saya harus install dulu aplikasi yang di-download tadi itu baru saya terinfeksi. Ah, itu gimana?
Oke, ini sebenarnya kasus yang cukup ramai di Indonesia akhir-akhir ini ya. Jadi mulai dari surat undangan nikah, surat kirim paket, surat e-tilang, semuanya itu sejenis. Jadi itu hanya berbeda modus aja, tapi APK-nya itu sejenis. Nah, apakah dengan kita mendownload, itu udah terinfeksi malware? Jawabannya enggak gitu. Jadi untuk kasus eksploitasi yang ada di Indo atau kasus malware yang ada di Indo yang berupa paket dan sejenisnya, itu kita download kita belum terinfeksi. Tapi kalau kita install kita akan terinfeksi. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita akan menginstal aplikasi tersebut, sebenarnya itu ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama ya pasti kita perlu download. Terus kita perlu allow trust buat install dari WhatsApp misal seperti itu. Terus yang ketiga kita perlu konfirmasi buat instalasi di mana di situ ada banyak permission yang ditampilkan. Jadi sebenarnya buat install malware pun itu ada banyak step yang kita bisa berhenti. Jadi misal Hmm. setelah download kita bisa berhenti. Kemudian waktu allow trust kita bisa nggak allow trust. Kemudian waktu terakhir pun waktu install kita bisa cancel. Jadi ada banyak hal yang kita bisa berhenti sebenarnya sebelum terinfeksi malware. Cuman balik lagi itu ke kesadaran personal sih. Benar. Kalau ujungnya sampai kena berarti waduh patut dipertanyakan ya berarti ya Mas ya. Karena kan tadi stepnya banyak tuh ya. Karena satu mendownload, satu lagi mengizinkan atau enggak gitu kan. Jadi kalau ujungnya sampai keinfeksi sih wah nggak kebayang sih. Ya, jadi buat kesadaran kita semua ya rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Oke. Nah, kalau misalkan satu karyawan tuh ya menjadi titik awal infeksi dalam skenario tadi lah mungkin kesadarannya yang sangat sangat rendah gitu ya apa yang harus sorry bukan apa yang harus. Jadi bagaimana gambaran skenario terburuk yang bisa terjadi dalam 24 sampai 72 jam pertama dan sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau sudah terinfeksi seperti itu? Gitu. Dari pandangan Mas Ahmad Zainuri seperti apa? Oke, mungkin kasus terburuk itu bisa terjadi ketika malware ini masuk ke perangkat komputer. Jadi bukan ke HP tapi ke perangkat komputer. Biasanya itu fatal karena banyak di komputer itu data-data berhubungan dengan perusahaan atau data-data berhubungan dengan kredensial kita. Dan kasus terburuk dalam 24 sampai 72 jam itu bisa membuat seorang penyerang mengubah dari satu korban atau satu target menjadi keseluruhan organisasi atau perusahaan. Bahkan berdasarkan artikel yang pernah saya baca sebelumnya, semenjak ada AI ini ya, AI kan semakin ngeri sekarang. Itu Hmm. report dari CrowdStrike itu mencatat bahwa breakout atau dari satu korban ke seluruh perusahaan atau lateral movement itu hanya butuh waktu 29 menit dengan memanfaatkan AI. Jadi kalau kita ambil dari 24 sampai 72 jam itu kan sangat kecil gitu. Jadi emang sangat ngeri gitu. Nah, jadi Hmm. kayak semisal kalau kita bagi pisah-pisah ya. Jadi misal 24 jam pertama itu misal ada recon, jadi cari-cari informasi dulu di server. Hari kedua itu udah bisa nyebarin malware, udah bisa misal dari user biasa ke user yang punya admin atau punya akses admin. Terus yang ketiga itu biasanya udah eksfiltrasi. Jadi data-data dari perusahaan itu udah dikirim ke server dari malware. Jadi 24 sampai 72 jam itu sangat berisiko buat keseluruhan perusahaan. Oke. Nah, Sama terus tadi, untuk ya sama tadi Mas Ahmad yang kalau sudah terlanjur tadi gitu loh, ya kan nggak sengaja nginstal aplikasi yang taunya sebenarnya itu malware gitu kan, baru baru sadar lah, entah 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 somehow sadar lah gitu ya, tapi belum 24 jam nih, apa yang harus dilakukan? ya yang paling utama ya tergantung korbannya dulu. Jadi Hmm. kalau korbannya misal karyawan biasa, biasa kan lapor. Jadi misal kalau udah tahu ada sesuatu, misal dia sadar, kayaknya aku tadi download malware atau install malware, dia langsung lapor ke tim terkait. Jadi mungkin bisa ke helpdesk atau tim security langsung gitu ya. Jadi langsung laporan. Nanti biar dari tim security itu bisa ambil alih perangkat korban gitu. Jadi nanti bisa ya intinya diamankan, diisolasi gitu dan juga bisa dicari bagaimana cara masuk dan apakah sudah menyebar atau enggak gitu. Jadi yang paling penting biasakan buat report gitu ya. Biar buat laporan gitu. Jadi kalau udah tahu ada yang aneh, laporin ke tim yang berwenang gitu. Ya, saya sepakat sih insiden reporting lah ya, budaya reporting itu memang penting sekali sih gitu ya, mau apapun ya bentuknya ya, seketika sadar langsung lapor, seketika sadar langsung lapor gitu ya, biar nanti ada tim khusus gitu ya yang tanggap insiden lah ya istilahnya gitu ya, untuk apa namanya menelusuri permasalahan tersebut lebih jauh seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, nah kadang kan, tapi balik lagi nih, kalau kita sebagai karyawan biasa gitu ya, dengan kesadaran kita yang so-so gitu ya.
Nah, itu bagaimana caranya kita mengidentifikasi nih bahwa malware ini tuh sudah masuk sebelum dampaknya meluas tuh, Mas Ahmad Zainuri. Nah, itu juga kadang-kadang kan menjadi pertanyaan juga ya gitu ya bagi kita yang bukan teknis, bukan orang teknis ya dan kesadarannya so-so gitu. Menurut Mas Ahmad gimana? Sebenarnya ada beberapa tanda. Biasanya kalau udah malware masuk, kita mungkin nggak tahu. Dalam kasus ini ya, kita misal orang awam, kita nggak tahu ternyata aplikasi yang kita jalanin itu malware. Gitu, kita nggak tahu. Nah, itu Hmm. ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita ketahui gitu ya. Jadi kayak semisal perangkat kita mulai lemot. Jadi kita biasanya tuh lancar aja, tapi tiba-tiba lemot. Atau ada tanda yang mungkin lebih sering terlihat. Jadi misal kita baru jalanin Windows, baru hidupin Windows, tiba-tiba ada pop-up nih. Sebelumnya nggak ada pop-up. Tiba-tiba ada pop-up CMD. Ini kan berarti ada anomali di situ. Walaupun kita nggak tahu pernah install apa, tapi setidaknya lapor ke tim berwenang yang dia paham tentang security atau tentang kasus malware seperti ini gitu. Terus Hmm. yang ketiga mungkin yang salah satu aplikasi yang sering kita buka ada browser gitu ya. Jadi misal kita buka browser, terus kemudian di browser ini biasanya itu ada default page atau ya seperti default page gitu. Jadi kalau misal kita terinfeksi malware, salah satunya itu ada malware yang berhubungan dengan browser. Jadi tiba-tiba kita nggak pernah ngunjungin halaman ini, tapi setiap kita buka browser dia selalu buka halaman ini. Atau halaman ini itu menjadi halaman default dari browser kita. Nah, itu beberapa tanda-tanda kita sebagai orang awam bisa tahu kalau laptop kita atau perangkat kita sepertinya terinfeksi oleh malware, dan ini sebenarnya nggak terbatas ke laptop ya, ke perangkat Android, iOS, dan Ya. juga ya desktop juga sama sih. Oke, oke. Oke, mungkin saya loncatin dulu nih Mas Ahmad ke pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Kebetulan ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Rina Yuliana Siagian ya. Oh, ini bertanya tentang security awareness lagi nih, tapi mungkin boleh di emphasize lagi aja kali ya Mas Ahmad ya. Jadi cara melakukan security awareness untuk seluruh karyawan di perusahaan yang relevan itu seperti apa? Lalu ibunya juga bertanya sih ini apakah ada tool yang mendukung dilakukan security awareness? Ya, kebetulan kami di Cybermed memang menyediakan tool tersebut ya, Bu Rina. Jadi kalau Bu Rina tertarik untuk explore lebih jauh, boleh nanti kita hubungkan dengan tim Cybermed seperti itu ya. Ya, gitu. Boleh, Mas Ahmad. Ya, Oke, baik. Oke, jadi untuk pertanyaan ini emang benar, mungkin dari tim Pak Rifki lebih tahu detailnya mengenai tools, dan saya akan coba jawab dari perspektif saya ya, sebagai malware researcher. Nah, jadi ya. menurut pandangan saya gimana sih biar security awareness ini bisa diterapkan ke semua karyawan? Yang pertama kita harus, yang saya bilang tadi, ada micro learn. Jadi kita itu harus belajar, nggak harus maksudnya nggak generik gitu, jangan belajar sesuatu yang sama terus menerus yang mana itu nggak relevan dengan kejadian saat ini gitu. Kita harus belajar tentang sesuatu yang relevan dengan kejadian saat ini, jadi kita menyesuaikan dengan insiden malware yang terbaru, karena balik lagi social engineering atau insiden malware itu terus berkembang. Jadi kalau yang dulu hanya email biasa, sekarang itu nggak cuma email, lewat website tiba-tiba dia bisa nge-copy data gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ajarkan gitu, biar semua itu aware ke hal-hal yang baru. Karena balik lagi, kalau cara dulu itu mungkin udah nggak diterapin sama threat actor atau sama hacker-hacker sekarang, tapi mereka selalu berusaha cari cara baru untuk mengecoh orang. Jadi balik lagi, yang pertama microlearn, mungkin yang kedua bisa saya tambahkan yang tadi sempat dibahas sebenarnya secara sekilas, yaitu tentang reporting. Jadi kebiasaan yang perlu diajarkan gitu. Jadi kayak setelah melakukan sesuatu atau ada yang aneh, kita harus mengajarkan apa yang harus dilakukan. Jadi kayak misal dari melaporkan ke siapa, itu harus diajarkan ke perusahaan biar setiap karyawan itu nggak bingung nanti kalau misal ada sesuatu yang aneh. Oke, thank you Mas Ahmad ya atas pertanyaan. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Rina ya. Kebetulan sih belum ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan di kolom Q&A. Jadi saya encourage ya rekan-rekan sekalian jika ingin bertanya silakan ya. Karena waktu kita masih lumayan banyak sebenarnya ya. Sampai kurang lebih ya jam 11 gitu ya. Jadi silakan ya pertanyaan apapun terkait malware gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan saya masih seperti pertanyaan orang awam gitu ya, dan mungkin rekan-rekan sekalian ingin yang lebih teknis karena narsum kita ini kan sebenarnya researcher malware, silahkan ya. Gitu. Saya sebenarnya juga punya nih pertanyaan yang agak teknis spesifik ke jenis malware. Cuman nanti dulu gitu ya, saya pengen mulai dari bawah dulu.
Mas Ahmad, sorry, saya intermezzo nih. Mas Ahmad, device-nya apa nih gitu? HP-nya atau laptopnya tuh lebih suka Windows gitu atau Mac? Kalau HP lebih suka Android atau iOS? Saya mau tanya itu deh. Oke, kalau dari saya sendiri sih, kalau laptop Mac, tapi buat HP Android sih. Sebenarnya untuk Gitu nggak ya. ada preferensi khusus sih. Cuman kalau Oke. laptop lebih ke enak aja sehari-hari gitu. I see. Saya nggak tahu ya dengar dari mana gitu ya. Dan mungkin ini menjadi alasan juga gitu ya. Kalau saya juga pribadi apa namanya pakai Apple device gitu ya. Itu tuh ada yang bilang gini katanya, kalau Apple device tuh jauh lebih secure katanya, gitu kan dibanding Windows atau dibanding Android. Nah, tapi saya nggak tahu ini dari pandangan seorang researcher malware gitu ya. Itu ada benernya atau itu cuman buzzword marketing aja gitu biar laku barangnya gitu. Silakan Mas Amal. Oke, jadi bukan bermaksud promosi Apple ya, tapi ada benarnya juga. Tapi ada hal yang mungkin nggak pernah disampaikan gitu. Jadi tahun mungkin sekitar tahun 2024 itu sebenarnya ada satu campaign. Jadi ada satu kejadian atau satu serangan yang itu melibatkan iOS. Jadi bener-bener full serangannya itu di iOS, spesifik ke iOS. Dan itu serangannya cukup ngeri. Jadi kalau kita kenal ada istilah zero click. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi, misal kalau untuk Android kita kan perlu install lebih dahulu. Nah itu ada Oke. beberapa kejadian atau serangan di Android ataupun di iOS itu kita nggak perlu ngeklik dulu gitu. Jadi ada sesuatu yang dikirim ke kita udah kehack. Itu ada gitu. Nah, biasanya justru ngerinya untuk perangkat-perangkat iOS itu ada campaign seperti itu. Tapi nggak menutup Android ya. Tapi yang baru viral di 2 tahun kemarin itu seperti itu. Jadi ada full serangan dia nargetin iOS dan kita nggak perlu ngapa-ngapain udah kehack gitu. Dan tentu di situ ada unsur malware-nya. Jadi nanti setelah kehack dia instalasi malware gitu. Tapi kalau secara sehari-hari, maksudnya untuk kita sebagai untuk kayak gitu kan biasanya targetnya lebih sophisticated ya. Mungkin ada pejabat negara dan sejenisnya. Tapi kalau untuk kita sendiri sebenarnya benar lebih aman dari iOS ataupun dari Mac. Nah, kalau buat saya misal ada malware yang berhubungan dengan executable, kalau saya klik 2 kali di Mac itu nggak bakal jalan gitu. Hmm. Kalaupun ada malware khusus Mac itu biasanya perlu permission. Jadi di Mac by default itu kita buat jalanin sesuatu yang nggak dari nggak official dari Mac-nya, itu kita perlu allow dulu. Jadi kalau kita klik dia nggak bakal jalan. Kita perlu allow dulu. By default seperti itu. Nah, begitu juga di iOS gitu. Jadi kalau iOS itu tanpa kita melakukan routing atau kita nggak operasi iOS-nya, itu kita nggak bisa install file IPA atau file yang dikirim dari luar. File aplikasi Hmm. dari luar kita nggak bisa install. Tapi kalau di Android itu bisa. Dan itu Hmm. tinggal aktivasi yang allow trust saja dia udah bisa instalasi. Jadi by default memang lebih aman buat iOS dan Mac. Gitu. Oke, lebih aman untuk pengguna yang kesadarannya diragukan, gitu kali ya. Benar. Kesadaran keamanannya meragukan, lebih aman sebenarnya gitu. Tapi kalau yang agak advance gitu ya, bolehlah gitu ya mencoba yang apa namanya lebih terbuka. Oke, ini lagi-lagi bukan promosi ya rekan-rekan sekalian ya. Saya cuma penasaran aja gitu karena sering dengar buzzword seperti itu. Jadi ingin membuktikan apakah itu cuma trik marketing atau memang benar seperti itu gitu ya. Oke, nah akhirnya ada satu pertanyaan nih dari rekan-rekan di sini gitu ya dari Pak Alvaris Gilang Septian. Jika sebuah perusahaan memiliki budget keamanan yang terbatas, ya, nah lagi-lagi nih, ini sering kejadian ya, rekan-rekan sekalian gitu ya, suatu organisasi yang ingin sekali gitu ya mengamankan gitu ya, dengan berbagai macam aktivitas yang ingin diimplementasikan, tapi lagi-lagi ada kendala budget gitu ya. Jika sebuah perusahaan memiliki budget keamanan yang terbatas, tools keamanan apa yang sebaiknya diprioritaskan untuk mencegah malware atau serangan lain? Nah, setelah memilih toolsnya, bagaimana best practice untuk memanfaatkan tools tersebut? Silakan, Mas Awan. Oke, jadi kalau untuk ini mungkin bisa antivirus ya. Kita kan mungkin kalau memang benar-benar terbatas antivirus, maksudnya kita anggap aja bahkan nggak ada budget, kita juga bisa install antivirus gitu. Apalagi kalau ada budget dan terbatas, itu kita juga bisa beli antivirus yang premium gitu. Jadi kayak harganya juga kalau dibandingkan dengan yang complicated gitu ya. Jadi kayak semisal ada XDR, jadi extended itu mungkin lebih mahal, tapi kalau buat antivirus diinstal di endpoint-endpoint penting atau perangkat yang dari kantor itu udah cukup gitu karena antivirus itu bisa mendeteksi apa yang udah di-download jadi ada file apa aja di lokal dia udah bisa deteksi dan juga kita sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain
gitu. Jadi untuk memanfaatkan tools tersebut mungkin ya ada beberapa aksi kecil kayak semisal kita scan ulang keseluruhan device gitu atau keseluruhan storage, tapi di luar itu kita nggak perlu ngapa-ngapain juga nggak masalah karena dia kan secara otomatis dan secara berkala buat eh, scanning file-file yang ada di storage apakah ini aman atau tidak, dan jika tidak aman dia akan langsung istilahnya quarantine, jadi langsung dikarantina gitu. Jadi file ini ya bakal dihilangkan dulu tapi kita tetap bisa mengizinkan kalau semisal kita yakin ini nggak berbahaya gitu. I see. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan dengan kondisi budget terbatas ya. Gitu ya Mas Ahmad ya. Mungkin saya tambahin satu lagi kali ya. Kalau mau meningkatkan kesadaran kan juga bisa melalui simulasi phishing itu juga banyak Pak tools yang open source sebenarnya. Ya, mungkin saya sebut GoPhishing ya kali ya salah satunya ya. Kayak gitu itu bisa juga digunakan sebenarnya gitu ya. Tapi ya memang lagi-lagi yang namanya tools open source gitu ya. Jadi memang mengharapkan adanya sedikit pengetahuan teknis yang lebih gitu ya, pengetahuan teknis yang lebih sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan optimal gitu ya. Tapi kalau misalkan yang berbayar kan sebenarnya memang ditujukan kan untuk ya biar nggak repot gitu ya. Jadi sehingga dengan minim teknis gitu ya, tetap bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, saya lanjut lagi nih ke pertanyaan saya karena waktu kita masih ada ya. Saya juga himbau ya kepada rekan-rekan sekalian jika ingin bertanya silakan langsung tuliskan ke kolom Q&A. Ini saya mau bahas ada malware namanya Oblivion ya. Mas Ahmad Zainuri aware terkait ini? Malware Android nih yang menyamar sebagai aplikasi biasa. Nah, lalu dia meminta izin akses tertentu seperti accessibility service. Ya, nah setelah dapat izin, malware ini bisa membaca pesan, mengambil alih perangkat, bahkan bersembunyi tanpa disadari pengguna. Nah, dalam konteks kita corporate gitu ya atau office, seberapa besar risiko jika karyawan menggunakan perangkat pribadi yang sudah terinfeksi malware seperti ini gitu ya, sehingga bisa diakses tuh email atau sistem perusahaan. Gimana tuh Mas Ahmad? Ya. Oke, mungkin kita bahas dulu tentang service yang dimention tadi, yaitu ada accessibility service. Karena Hmm. mungkin nggak semua orang tahu. Bahkan saya sebelum saya analisis malware di Android, saya juga nggak tahu fitur accessibility service itu apa gitu. Nah, buat Hmm. teman-teman yang nggak tahu, accessibility service ini fitur yang digunakan untuk membantu teman-teman kita yang disabilitas, terutama buat yang tunanetra. Jadi, untuk membantu dia berinteraksi dengan perangkat Android. Contoh Hmm. simpelnya, misal kita di Android itu ada fitur namanya talkback. Jadi misal kita klik atau tekan sesuatu, dia itu bisa ngomong ke kita. Jadi kayak misal kita lagi menekan kamera, dia bisa ngomong kalau ini kamera gitu. Nah, fitur ini itu dimanfaatkan oleh banyak malware, bahkan salah satunya oleh Oblivion. Jadi kalau kita lihat gimana cara malware bisa manfaatin itu. Nah, misal kita nih mau login ke suatu website gitu ya, atau kita mau login nih ke email kantor gitu. Nah, si accessibility service ini bisa dimanfaatkan oleh malware dengan dia mengetahui bagian mana aja yang diketik oleh seorang tersebut. Jadi semisal saya ngetik nih, Ahmad Zainuri. Nah, karena dia bisa tahu, si accessibility service ini bisa tahu event-event yang kita lakukan di UI, jadi kita ngeklik apa aja, posisinya di mana dia bisa tahu. Malware itu bisa manfaatin itu. Jadi kalau tadi Pak Rifki sempat mention apakah bisa email kita misal kertas, jawabannya sangat mungkin gitu. Karena dia bisa tahu di mana kita ngetik gitu. Jadi kayak misal awalnya ngetik A, kemudian C, kemudian H. Jadi seperti keylogger kalau di perangkat Windows biasa atau perangkat desktop biasa gitu. Oke, oke, oke. Oh ya juga ya, benar ya. Apa namanya? Ini fitur yang sebenarnya membantu gitu ya. Apa namanya? Bisa dimanfaatkan untuk pertasan juga gitu ya. Wah, ya ya ini apa namanya? Lagi-lagi meningkatkan kesadaran kita juga gitu ya bahwa ada hal semacam ini. Ya memang ya ujung-ujungnya adalah ya kita harus berhati-hati. Maksudnya jangan sampai lah gitu ya malware itu bisa masuk ke dalam perangkat kita gitu. Karena once dia udah masuk ya kita nggak tahu itu jenisnya apa gitu ya, dan apa yang akan dia lakukan dengan perangkat kita, data kita nggak pernah tahu kayak gitu ya. Nah, tadi sebenarnya sempat tuh Mas Ahmad ya di mention oleh pertanyaannya Pak Reza tadi mungkin kurang kurang teremphasize gitu ya. Sebenarnya apa namanya bisa nggak sih gitu ya, karena kan lagi-lagi nih kalau kita tadi juga di awal kan membahas bahwa kebanyakan malware ini kan masuknya itu adalah lewat perilaku yang tidak benar lah dari manusia itu sendiri gitu ya, entah phishing, social engineering dan sebagainya. Ya, apakah ada teknologi ya yang hadir pada hari ini yang mungkin bisa diakses
sampai hari ini gitu ya. Itu bisa mengeliminasi hal tersebut gitu loh maksudnya, Mas Ahmad. Jadi kita ya udah nggak usah terlalu concern lah dengan perilaku manusia yang nggak bisa ditebak gitu ya, yang unpredictability-nya sangat tinggi. Selama kita udah install atau kita implement teknologi ini, kita aman. Maupun bagaimanapun perilaku manusia itu kita nggak usah pikirin. Yang penting selama ada ini kita aman gitu. Itu ada nggak sih sebenarnya, Mas Ahmad gitu? Sejauh yang saya tahu belum ada alat seperti itu ya, karena balik lagi manusia ini selalu menjadi celah gitu bagi seorang hacker gitu ya. Gitu Jadi ya. sejauh yang saya tahu masih belum ada tools sophisticated itu, bahkan prediksi apa perilaku manusia seperti apapun dia masih bisa ngatasin, itu belum ada gitu. Yang saya tahu Hmm. sejauh itu. Oke, berarti artinya nggak bisa dong dihilangkan elemen manusia dalam hal ini ya, Mas Ahmad ya. Berarti ya tetap harus dipikirkan gitu kan. Ya, karena kan ya itu tadi benar sih. Memang saya paham mungkin ada rekan-rekan yang berpikir, aduh, yang namanya manusia kan 1001 pikiran gitu ya. Diajarin A belum tentu nyerap gitu kan. Diajarin B disuruh tingkatin kesadaran terkait ini juga belum tentu di apa namanya benar-benar diserap dengan baik gitu kan. Jadi itulah tadi dikatakan kan fluktuatif ya kesadarannya. Jadi berarti jawabannya adalah belum ada ya sampai hari ini teknologi yang bisa melindungi organisasi atau melindungi kita dari kesadaran manusia yang fluktuatif gitu ya Mas Ahmad ya, belum ada ya saat ini ya. Yang artinya elemen manusia itu tetap harus dipikirkan gitu ya, tidak bisa diabaikan sebagaimanapun gitu ya. Tapi mungkin kan udah zaman AI nih Mas Ahmad sekarang gitu ya. Ada kemungkinan nggak bakal hadir teknologi seperti itu? Justru AI ini menjadi salah satu celah lagi bagi kesadaran Iya manusia sih. ya. Soalnya kalau Benar kita banget. kalau kita lihat Benar. itu semenjak ada AI, orang selalu ketergantungan dengan AI gitu. Jadi kayak semisal Hmm. ada engineer gitu ya, kita anggap aja ada engineer, dia mau ngoding aplikasi perusahaan. Nah, semua Hmm. data-data perusahaan dia kasih ke AI gitu. Padahal di AI Kan. sendiri itu ada term and condition, kalau misal dia chat atau komunikasi dengan AI nanti akan digunakan sebagai data gitu. Jadi kayak secara nggak sadar dia seperti itu. Belum juga aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan AI. Jadi semisal ada extension dari browser, terus ada aplikasi desktop gitu yang dia ngakunya sebagai AI atau membantu AI. Jadi kita bisa chat lewat extension gitu. Nah, Hmm. justru dengan ada teknologi baru ini justru banyak celah lagi bagi manusia buat disusupi oleh hacker gitu. Kalau Nice. buat tools mungkin ya memang AI sangat canggih ya, tapi hacker tuh selalu punya pandangan ke apa satu dua langkah di depan gitu loh. Jadi kayak dia udah tahu ada AI, dia justru ngakalin AI-nya gitu buat Nice. tutup Malah ke manusia malah. malah justru mempermudah lagi gitu ya. Maksudnya malah justru membuka peluang baru gitu ya. Membuka peluang cara baru lah gitu ya untuk bisa mengetek sisi manusia tadi ya. Oke. I see, oke. Jadi kompleks ya rekan-rekan sekalian gitu ya. Jadi tidak sesederhana itu gitu ya, dengan teknologi gitu kan apapun itu selesai kayak gitu ya. Tadi tuh saya sebenarnya pengen nanya juga tuh mengenai mungkin kalau Mas Ahmad Senior tahu Pegasus itu kan katanya kan dia bisa monitor semua device kita gitu ya. Yang ya nggak tahu ya Mas, tahu Mas Ahmad Senior Pegasus itu. Iya. Ya, sebenarnya saya yang mention tadi satu Heeh. kejadian yang iOS itu Mm-mm. Pegasus. Jadi Oh, ngerinya dia seperti itu. ya ya Jadi ya dia kita ya. nggak perlu ngapa-ngapain dia udah kehack gitu perangkatnya dan dia Nah, nargetin iOS. itu dia maksudnya gitu kan tiba-tiba mikrofon kita nyala gitu kan kita direkamin gitu kan lagi ngomong apa kamera kita nyala kita direkamin gitu kan nah itulah apa namanya salah satu bahayanya tapi setidaknya rekan-rekan sekalian sangat penting sih ya buat kita kalau saya punya istilah cyber hygiene kali ya gitu ya bersih gitu loh dalam dalam menerapkan interaksi atau aktivitas di dunia digital gitu loh. Ya, karena measurement cyber hygiene itu yang pada akhirnya akan menentukan gitu kan seberapa seberapa potensial gitu ya kita terekspos dengan malware ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Oke, nampaknya sih belum ada pertanyaan lagi ya dari rekan-rekan sekalian. Tapi saya himbau ya rekan-rekan kalau jika ada yang masih ingin bertanya karena waktunya masih ada sebenarnya. Tapi satu pertanyaan terakhir dari saya ya, Mas Ahmad Zainuri. Jadi, jika peserta webinar hari ini gitu ya, dia hanya bisa menerapkan 3 perubahan kebiasaan atau 3 perubahan yang perlu dilakukan untuk diterapkan di organisasinya gitu ya. Mulai besok nih, gitu ya. Nah, kira-kira apa yang Mas Ahmad Zainuri bisa rekomendasikan untuk mencegah agar malware ini tidak masuk tanpa disadari gitu ya. Gitu.
Mas Ahmad? Oke, kalau dari saya yang pertama itu jangan mudah percaya apapun dan kita harus verifikasi terlebih dahulu. Terutama buat kasus-kasus yang butuh sesuatu yang urgent. Jadi semisal kita dapat email urgent, reset password, urgent, klik ini dan download ini. Nah, sesuatu yang urgent ini biasanya dimanfaatkan oleh hacker buat mengelabui psikologi psikologi kita. Jadi kayak semisal, ini beneran dari kantor nih, urgent nih, aku harus cepet-cepet. Nah, itu hal yang berbahaya. Jadi seurgent apapun, sehektik apapun kita harus verifikasi terlebih dahulu gitu. Jangan mudah percaya apapun. Nah, yang kedua, strict permissions. Jadi misal untuk kasus Android itu kita harus perhatikan apa aja ketika kita instalasi, apa aja permissions yang dikasih ke APK gitu, maupun dari Play Store gitu ya. Kita harus perhatikan itu. Jadi kayak misal aplikasi ini misal ya aplikasi game gitu. Dan dia game ini fokus, maksudnya gamenya itu hanya game-game ringan gitu. Nah, tapi kok dia bisa nggak ada login ya, dan dia bisa akses SMS, dia bisa akses telepon, dia bisa akses storage. Jadi kayak kok game akses semua ini ya, kayaknya nggak perlu. Nah, itu perlu kita perhatikan karena hal-hal sekecil itu bisa menjadi jalan masuknya malware, atau itu sebenarnya malware tapi dia mengelabui kita gitu. Nah, mungkin yang ketiga itu sudah sempat dimention tadi, yaitu biasakan lapor gitu. Jadi kalau kita terutama buat perangkat-perangkat kantor atau perangkat yang terhubung dengan jaringan kantor, kita itu harus membiasakan lapor. Kalau ada anomali sekecil apapun, kita harus biasakan lapor buat tim security, karena balik lagi tim security itu lebih punya pemahaman terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, hal-hal anomali ini seperti apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, misal kita hidupin Windows, terus kemudian muncul pop-up CMD. Itu kan nggak umum gitu ya. Kalau kita fresh install Windows, itu nggak ada pop-up CMD gitu. Hal-hal anomali seperti ini perlu kita laporkan. Terus misal kita ternyata nggak sengaja klik sesuatu atau kita download sesuatu, ternyata ada yang berubah dari laptop kita. Misal jadi lebih lemot, terus browser kita berubah halamannya. Nah, hal-hal sekecil ini harus kita laporkan ke tim yang berwenang atau tim terkait. Mungkin Oke. 3 itu, Mas. Siap. Oke, thank you, Mas Ahmad Zainuri. Satu tadi agak ketinggalan nih. Kalau kita bicara malware kan sebagai Mas Ahmad kan sebagai apa namanya malware researcher gitu ya. Ada malware apa yang saat ini itu nampaknya tuh baru gitu loh, baru ditemukan di Indonesia gitu kan, dan rekan-rekan di sini harus waspada. Dan bagaimana cara waspadanya gitu? Ada nggak tuh Mas Ahmad? Ya. Kalau di Indonesia ini sih sepertinya trennya masih sama sejauh ini ya, masih Belum ada seputar yang baru ya, belum ada malware yang ya. baru masuk ya. Oke. Apa tuh Mas yang perlu diwaspadai lah gitu karena sering sekali ditemukan kasusnya gitu. Dan bagaimana cara waspadanya? Ya. Oke. Tentu yang pertama itu yang penipuan. Jadi WhatsApp penipuan ataupun email penipuan. Jadi semuanya yang berhubungan dengan APK. Jadi tren yang saya lihat sejauh ini itu masih sama. Gitu. Mungkin ada tren baru tapi nggak spesifik ke malware. Tapi tetap ke kesadaran keamanan. Jadi seperti ada dikirim QRIS, ternyata QRIS ini penipuan gitu. Jadi orang taunya ini dapat refund ini. Terus orang secara nggak sadar dia ngirim eh, dana ke QRIS itu. Jadi seperti orang kena gendam gitu. Nah, Oh, ini hal-hal seperti ini nih yang perlu kita sadari gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang sepertinya mungkin sekarang memanfaatkan sesuatu yang mudah juga ya. Jadi kalau ada sesuatu yang too good to be true, jangan mudah percaya gitu sih. Jadi ada refund terus suruh install aplikasi, jangan mudah percaya. siap. Oke, siap. Nampaknya tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan dan dari saya juga pertanyaannya tadi sudah yang terakhir gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh narsum kita ya, Pak Ahmad Zainuri ini bisa membuka wawasan baru bagi rekan-rekan yang hadir ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada rekan-rekan yang sudah hadir ya ke dalam sesi ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan 10 lewat 58 menit ya, artinya sudah tinggal 2 menit lagi ya dari waktu yang kita targetkan untuk selesai di series kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Ahmad Zainuri ya atas paparan dan jawabannya yang sangat insightful ya. Saya cukup merasa happy sekali gitu ya karena beliau jawabnya itu langsung to the point gitu ya, singkat tanpa panjang kali lebar gitu. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan saya sampai habis duluan gitu. Ya, untung ditambahin sama pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Kalau nggak kita udah ending lebih dulu kali gitu ya. Oke, so izin sebelum saya tutup mungkin apa namanya saya berikan summary dulu ya. Jadi dari diskusi hari ini kan kita melihat ya bahwa malware yang sering berhasil masuk itu kan bukan semata karena sistem yang lemah gitu ya, tapi karena celah kecil dalam aktivitas sehari-hari yang luput dari perhatian kita sebagai manusia.
Contoh klik yang terburu-buru, urgent-urgent tadi ya, mungkin dimention seperti itu. Instalasi tanpa verifikasi, main allow-allow aja gitu ya. Atau penggunaan perangkat tanpa pembaruan. Nah, semuanya ini bisa jadi pintu masuk gitu ya. Jadi kunci pertahanan ada pada kewaspadaan dan kebiasaan kerja yang lebih disiplin. Dengan memahami bagaimana malware menyebar dan mengenali tanda-tandanya sejak awal, kita dapat melindungi diri dan organisasi sebelum ancaman berkembang lebih jauh. Ya, jadi semoga sesi ini memberikan bekal baru untuk memperkuat ketahanan manusia atau ketahanan kita semua sebagai manusia gitu ya. Dan juga yang mana manusia itu kan sebagai lapisan pertama keamanan gitu ya. Jangan sampai kita jadi celah yang paling lemah. Justru kita harusnya menjadi firewall. Sama seakan-akan kita sebagai firewall di sisi teknologi seperti itu ya. Yang memblok hal-hal negatif untuk masuk ke dalam jaringan kita gitu ya. Oke, sampai jumpa di acara berikutnya ya. Selamat siang kepada rekan-rekan semua dan tetap waspada terhadap jebakan yang ada di dunia digital. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainuri atas pemaparannya yang sangat informatif dan kepada Bapak Rifki yang telah memandu jalannya diskusi kali ini. Sebagai seorang awam, tentunya wawasan saya bertambah nih. Terima kasih ya kepada Bapak Zainuri dan Bapak Rifki. Baik, sebelum kita menutup acara, kami ingin mengingatkan, mohon untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan Bapak Ibu sangat penting untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Pengumuman pemenang door prize akan disampaikan melalui email bersamaan dengan pengiriman rekaman webinar. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan materi webinar pagi ini, silakan mengirimkan permintaan ke email webinar@cybermed.com. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya Anggi, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat siang.